Halo Bedikers. Bagi seorang muslim, menunaikan ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Dan bagi orang yang mampu, alangkah baiknya mereka melakukan hal ini untuk memperdalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat suci seperti Masjidil Haram dan Mekah menjadi dambaan semua umat Islam di seluruh dunia. Tapi yang namanya hidup itu tak pernah berjalan lurus-lurus saja. Selalu ada kejadian yang tak terduga, bahkan kisah aneh. Seperti yang telah aku rangkum di tayangan berikut. Yuk kita bongkar. Meski Mekah dan Masjidil Haram menjadi tempat suci untuk melakukan ibadah, tidak menutup kemungkinan jika kedua tempat ini tak pernah terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Karena beberapa jamaah sempat mengalami kejadian ini. Misalnya, kisah jamaah haji perempuan yang sempat populer di negara Mesir. Yaitu kisah seorang ibu telah 5 kali naik haji, tapi tak bisa melihat Ka'bah. Jadi ketika ibu beserta anaknya ini baru sampai ke Baitullah, sang anak langsung meluapkan tangisannya. Saking takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ibunya itu malah bingung. Karena sedekat apapun dirinya dengan Ka'bah, ia tak bisa melihat pusat kiblat umat Islam ini. Karena kejadian itu, sang ibu dengan anaknya ini kembali menunaikan haji. Tapi hasilnya tetap sama. Ibu ini tetap tak bisa melihat Ka'bah. Bingung dengan kejadian itu semua, sang anak mencoba bertanya dan menceritakan apa yang telah dialami ibunya ini kepada seorang ulama. Rupanya setelah ulama menjelaskan, ibu dari anak ini pernah berbuat dosa yang cukup besar. Jadi ketika si ibu bekerja sebagai perawat, ia sering menyiksa mayat-mayat di rumah. Saking untuk melampiaskan rasa kesalnya. Namun celaka, sebelumnya bertaubat dan kembali ke tanah suci yang meninggal dunia. Kabarnya kuburan sang ibu tersebut selalu menyampit setiap harinya. Nauzubillah. Berikutnya, kisah aneh juga pernah dialami oleh seorang kiai. Sebelumnya aku kasih tahu dulu ya ke kalian. Jadi bagi kamu yang berniat naik ke Mekah untuk melaksanakan haji ataupun umroh, sebaiknya harus dipikir matang-matang apakah kita sudah benar bertaubat dengan semua dosa yang pernah dilakukan. Karena kecil ataupun besar itu sangat berpengaruh jika kita menginjakkan kaki di tanah suci. Misalnya kisah kaki kiai yang terbakar saat menginjak lantai di Masjidil Haram. Kisah ini disebarkan oleh seorang mutawif yang ada di tanah suci. Nah, sewaktu berada di Masjidil Haram, mutawif tersebut melihat seorang kiai yang bertingkah aneh saat memasuki tempat ibadah. Jadi kiai ini mengangkat kakinya ketika berjalan di lantai seperti menginjak api. Bahkan setelah berada di depan Ka'bah, kiai yang diketahui berasal dari Pulau Jawa itu semakin bertingkah tidak jelas. Karena ia ini tiba-tiba saja melepaskan kain ihramnya, lalu ditaruh ke lantai untuk dijadikan alas. Melihat itu, mutawif ini mendekat dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kiai itu pun langsung bercerita bahwa ia seperti sedang berjalan di atas bara api dan rasanya sangat menyakitkan. Kemudian Kiai ini terus terang kalau uang yang dipakai naik ke tanah suci itu bukan miliknya, tapi milik sebuah pondok pesantren yang nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas lain. Mengambil hak bukan milik kita, itu sudah jelas salah Bedikers. Dan ganjarannya akan kita terima di akhirat atau di dunia secara langsung. Seperti kisah seorang kiai tadi. Semoga kita tidak melakukan hal ini ya. Sekarang kita pindah dengan kejadian yang tak terduga. Di awal tahun 2019 lalu, kompleks Masjidil Haram secara mengejutkan diserang ribuan serangga yang membuat warga setempat terheran-heran. Karena selama ini tak ada kejadian aneh seperti serangan hewan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Menurut pakar hewan Dr. Jackie Judas yang menjabat sebagai manajer dan penasihat ilmiah di WWF Emirates Nature, mengatakan jika fenomena langka ini berasal dari semenanjung Arab yang melakukan bisnis pengembang-biakan jangkrik untuk pakan burung. Kemudian jangkrik-jangkrik ini lepas dari penangkaran dan terbang menyebar luas hingga ke Mekah. Nah, kejadian ini masih diteliti lebih lanjut oleh Dr. Jackie Judas. Namun yang menyebut jangkrik itu kemungkinan spesies Gryllus campestris. Dalam Twitter @holymakkah, Emirat Provinsi Mekah mengerahkan 22 tim yang beranggotakan 138 petugas untuk membasmi jangkrik-jangkrik ini.
Dengan melakukan pembersihan dan pengasapan disinfeksi di saluran air kompleks Masjidil Haram, termasuk jalanan kota Mekah yang disinyalir menjadi area reproduksi dan pembiakan serangga. Berikutnya ada pelaksanaan tawaf yang menjadi sorotan umat Islam di seluruh dunia. Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang jamaah pria melakukan tawaf dengan naik skuter listrik yang sempat viral di media sosial. Kejadian ini menyita banyak perhatian publik dan mempertanyakan keabsahan cara tawaf dengan naik skuter. Dilihat dari video, laki-laki yang dibantu dengan skuter roda 2 itu tampak fisiknya sehat-sehat saja. Seperti para jamaah yang lain, jika memang tak kuat berjalan, alangkah baiknya laki-laki ini naik kursi roda saja. Tapi apa boleh buat, kejadian ini telah terjadi. Hingga banyak dari kaum muslimin yang meminta pendapat hukum tawaf kepada ulama. Karena jika terus dibiarkan begini, maka ibadah haji atau umroh tidak memperlihatkan semangat para jamaah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun baru-baru ini, penyediaan skuter listrik di area Masjidil Haram kembali membuat heboh kalangan umat Islam. Karena pihak pengelola Tanah Suci kini telah menyediakan skuter listrik untuk dinikmati oleh semua para jamaah bagi yang tidak mampu berjalan. Skuter listrik ini menawarkan layanan khusus kepada jamaah Tanah Suci bagi yang ingin melakukan tawaf dan sa'i sambil naik kendaraan canggih ini. Lalu, ada satu kejadian yang paling tak terduga, yaitu kain ihram terlepas. Kejadian ini sempat terekam oleh kamera dari salah satu jamaah yang beredar luas di media sosial pada tahun 2018 lalu. Diketahui jamaah pria ini nekat menerobos keamanan Ka'bah dan mencoba membuka pintunya karena penasaran. Namun kain ihram dari pria ini malah melorot dan jadinya ya telanjang, tanpa sehelai kain pun yang terpasang di badannya. Astagfirullahalazim, karena kejadian ini, pria itu langsung diamankan oleh petugas dan akan dimintai keterangan atas ulahnya tersebut. Meski kain ihram tak sengaja dilepas, tapi tetap saja pria ini telah bertindak tak sopan dan tidak menghormati para jamaah lain yang sedang melakukan tawaf.